Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Efri dengan NIM 2123049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang sifat dan perilaku tercela, yang diantaranya ujub, ria, nifak, dan hubud dunia. Yang pertama, ujub. Pengertian ujub. Ujub adalah merasa diri lebih baik, lebih hebat, atau merasa berjasa pada keadaan orang lain. Ujub adalah sifat sombong dan angkuh karena merasa memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan orang lain. Adanya sifat ujub akan menjadikan seorang menjadi angkuh dan sombong, sehingga mereka yang punya sifat ini akan merasa bahwa dirinya lah yang lebih baik dan benar, dan orang-orang menjadi rendah atau kecil di matanya. Selanjutnya, ciri-ciri ujub yang diantaranya berbangga diri, merendahkan orang lain, dan tidak mengakui kesalahan. Selanjutnya, dalil tentang ujub yang dimana terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bikharijina minan nari wa ma hum biadakhizin. Yang artinya, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka dan mereka akan tetap di dalamnya karena kesombongan mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki sifat ujub, maka kelak mereka akan ditempatkan ke dalam neraka, tidak akan keluar dari api neraka dan mereka akan tetap di dalamnya karena dari sifat angkuh dan sombong mereka. Selanjutnya, contoh dari ujub. Menyombongkan prestasi dan pencapaian. Setiap orang pasti memiliki prestasi dan pencapaiannya masing-masing, akan tetapi di antaranya ketika mereka mendapatkan sesuatu, baik berupa jabatan maupun harta benda, mereka malah angkuh dan sombong, yang sehingga muncullah sifat ujub ke dalam dirinya. Ujub merupakan sifat dan perilaku tercela yang sangat dibenci oleh Allah. Sebisa mungkin kita harus menjauhi dari sifat demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah ria. Pengertian ria. Ria adalah perbuatan yang memperlihatkan sesuatu dengan tujuan agar dilihat oleh orang atau perbuatan pamer. Atau juga bisa disebut dengan perbuatan pamer atau menunjukkan. Ciri-cirinya di antara lain, malas berbuat jika sendirian. Maksudnya adalah ketika ia sedang sendirian, ia enggan berbuat seperti beribadah, beramal kebaikan, karena ia sudah terbiasa atau haus akan pujian dari orang. Semangat beramal jika mendapat pujian, frekuensi amalan berkurang jika mendapat celaan. Maksudnya adalah ketika ia telah melakukan sebuah amalan lalu timbul celaan dari orang, maka bagi dirinya apa yang dilakukannya tersebut menjadi seolah sia-sia karena celaan dari orang tersebut. Selanjutnya, bahaya dari sifat ria. Meningkatkan kesombongan dan menghancurkan pahala ibadah. Maksudnya adalah dengan adanya sifat ria, maka akan terus meningkat kesombongan dalam dirinya, dan dengan ria dapat mengurangi dan bahkan menghancurkan pahala amalan yang telah ia lakukan. Selanjutnya, contoh dari ria. Menyebutkan amalan dengan tujuan untuk mendapat pujian. Maksudnya amalan yang telah ia lakukan, kemudian dia akan menceritakan dan sengaja mempertunjukkan bahwa ia telah melakukan itu, yang pada ujungnya adalah ingin disanjung dan dipuji. Walaupun semisalnya kita dijumpakan ada orang yang mempertunjukkan sesuatu, kita belum bisa secara sadar mengatakan bahwa mereka ria, karena ria itu hanya dia yang berbuat dan Allah lah yang mengetahui. Selanjutnya, nifak. Nifak adalah tindakan kepalsuan dan kemunafikan. Nifak dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara hati dan ucapan. Dapat dipahami bahwa nifak ini secara sederhana diartikan sebagai munafik, tidak sesuai antara hati dan ucapan maupun perbuatan. Kemudian, ciri-ciri nifak. Di antaranya, ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia ingkar, ketika diberi amanat ia berkhianat. Contoh dari nifak. Mengaku beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah. Orang yang dimaksud adalah kepada mereka yang pernah mengakui bahwa dirinya
beriman dan mengakui bahwa mereka beragama Islam, akan tetapi mereka enggan untuk menjalankan perintah Allah dan bahkan tidak mau menjauhi atau mengelak larangannya. Contohnya seperti ini yaitu ketika perintah Allah untuk sholat, berpuasa dan lainnya, larangan Allah untuk tidak mendekati zina, pacaran, minum minuman keras dan sebagainya, mereka sadar dan tahu tapi tidak mau melakukannya. Itu adalah sifat dari munafik. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubud dunya. Dari pengertiannya, keadaan seorang yang mengagungkan urusan dunia sehingga mengabaikan perkara akhirat dan lalai untuk berbuat taat kepada Allah. Kemudian ciri-ciri dari hubud dunya. Menganggap dunia sebagai tujuan utama. Maksudnya adalah orang-orang yang seperti ini adalah bagi mereka yang berusaha lebih mengejar yang bersifat duniawi ketimbang dengan mengejar akhirat. Padahal Allah telah mengatakan, "Wa ma khalaqatul insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tetapi pada kenyataannya masih banyak berusaha mendapatkan ciptaannya tanpa meminta kepada Sang Pencipta. Kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, misalnya dengan mencuri dan hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Selanjutnya, tidak puas apa yang dimiliki. Misalnya bagi mereka yang tidak punya sifat qanaah, sepatutnya kita harus bersyukur atas apa yang diberi Allah. Boleh mengejar dunia, tapi jangan tinggalkan hal yang bersifat akhirat. Selanjutnya, contoh dari hubud dunya. Sibuk bekerja, lupa untuk sholat atau beramal. Yaitu, ini adalah hal yang sering terjadi di antara manusia karena hausnya butuh terhadap sesuatu sehingga melalaikan diri dari apa yang diperintahkan Allah itu yang diperintahkan oleh Allah. Itulah 4 sifat dan perilaku tercela. Semoga kita dijauhkan dari sifat demikian. Sekian dari apa yang saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.